Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Hantu Nenek Muka Rata yang ditulis oleh Nana Yes. Untuk akun penulis dan akun cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan tetap support penulis supaya beliau bertambah semangat untuk terus berkarya. Oke, lanjut ke ceritanya. Cerita ini udah lumayan lama, yaitu terjadi pada pertengahan tahun 2004, di mana pada waktu itu gua baru setahun lulus dari SMA. Jadi pada waktu itu gak lama setelah gua lulus, gua langsung coba untuk mencari pekerjaan. Jadi belum ada kepikiran untuk terus kuliah. Singkat ceritanya, setelah dapat info dari teman ke teman, akhirnya kebetulan bekas teman gua waktu sekolah di SMA, sebut aja namanya Nopal, ngasih kabar bahwa ada lowongan di sebuah pabrik makanan ringan di kampung halaman dia, tepatnya di sebuah kota di Jawa Tengah, sebut aja di Kota Es. Tentu saja setelah gua dapat kabar itu, gua langsung mengiyakan. Berbekal dokumen-dokumen selayaknya untuk melamar pekerjaan, tak lama mempersiapkan berkas. 2 hari kemudian gua berangkat ke Kota Es. Gua dijemput oleh Nopal di terminal bis. Jadi di Kota Es itu gua numpang dulu di rumah si Nopal sampai gua diterima kerja di pabrik itu. Setelah gua datang ke pabrik itu untuk lamar, terus ikut tes dan interview, seminggu kemudian gua pun lulus dan diterima kerja. Lalu tanda tangan kontrak selama 1 tahun. Waktu ikut tes selama seminggu, gua berkenalan dengan sesama yang ikut tes dari berbagai daerah juga. Dan dari sekian banyak berkenalan dengan orang-orang baru, yang benar-benar kenal, akrab ada 2 orang. Sebut aja namanya Asep, dia dari Bandung, dan Sandi dari Cilacap. Alhamdulillah, 2 teman gua juga sama-sama diterima kerja. Akhirnya kita bertiga memutuskan untuk cari kos atau ngontrak bareng supaya lebih ringan biayanya. Akhirnya kita cari kontrakan yang agak jauh dari pabrik itu. Gua pun minta pamit sama si Nopal dan keluarganya karena sudah mengizinkan aku menginap di rumahnya selama belum keterima di pekerjaan ini. Gak lama kita bertiga pun dapat sebuah kos, atau tepatnya sebuah kontrakan petak yang kebetulan lagi kosong. Jarak kontrakannya sekitar 4 kilo dari pabrik. Jadi cukup naik angkot 1 kali udah sampai ke pabrik. Nah, letak kontrakan kita itu dari jalan raya besar, pas turun angkot kurang lebih 150 meter ke dalam, melewati sebuah gang yang lumayan besar, cukup untuk 1 mobil dan 1 motor. Kiri kanan gang pun ada beberapa rumah warga, tapi tidak terlalu rapat. Jadi kadang antar rumah ada jeda kebun, ada lapangan bola kecil. Seiring waktu berlalu, gak lama terasa gua tinggal di sana udah mau 6 bulan.
dan udah mulai banyak kenal dengan beberapa warga sekitar dan sesama pengontrak. Dan kalau malam, gua juga suka ikut nongkrong dengan remaja pemuda seumuran gua. Pas gua lagi nggak kebagian shift malam. Di pabrik kebetulan gua dan Asep satu shift, sedangkan Sandi beda shift. Jadi gua selalu keluar nongkrong bareng sama si Asep. Singkat cerita, suatu hari di hari Sabtu, kebetulan gua pas libur kerja bareng si Asep. Sore-sore menjelang maghrib, gua lagi ngopi sambil ngerokok di teras kontrakan. Gua ngeliat Mas Yanto lewat untuk berangkat berjualan jagung rebus. Jadi Mas Yanto ini adalah sesama pengontrak di kontrakan yang gua tempatin. Cuman posisinya kalau gua di tengah, dia di paling ujung. Dan profesi dia sehari-hari memang jualan jagung rebus dan kacang rebus. Biasanya dia mulai berangkat sehabis Isya, tapi tumben hari ini dia berangkat sebelum maghrib. Pas dia lewat, gua tanya, "Mas, tumben kok jam segini udah berangkat? Biasanya habis Isya berangkatnya," tanya gua. "Iya, Nay, takut gak kebagian tempat. Soalnya di kampung seberang ada hajatan besar. Pak Camat ngawinin anaknya, panggungnya besar. Acaranya 3 hari 3 malam. Malam ini dangdutan, yang besok wayang kulit. Terus malam ketiganya ada sandiwara. Wah, pokoknya rame, Nay," kata dia. "Kamu nonton dah kalau pada libur ke sana daripada jenuh di kontrakan," ujarnya menambahkan. "Insya Allah, Mas," jawabku. Gak lama Mas Yanto pun berangkat pergi dengan gerobaknya. Terus gua hasut si Asep buat mau ikut nonton. Kebetulan selama gua tinggal di sini, gua belum pernah menikmati hiburan sama sekali. Minimal jalan-jalan pun pas libur gak pernah. Rasanya mager aja. Gua bilang ke si Asep, "Sep, yuk nonton dangdutan. Ngitung-ngitung nyari hiburan di malam minggu daripada gak kemana-mana. Sekali-kalilah. Cara kita kan masih pada jomblo, di perantauan juga," kata Mas Yanto. "Panggungnya gede, pasti grup grup dangdutan juga top," kata gua menambahkan. Lalu si Asep setuju dengan ajakan gua. Singkat cerita, sekitar jam 8 malam, gua dan Asep pun mulai berangkat dari kontrakan jalan kaki sampai di ujung gang. Lalu nyebrang jalan raya. Terus mulai masuk ke jalan besar ke kampung seberang. Dari jauh udah mulai kedengaran sayup-sayup suara musik. Sekitar kurang lebih 10 menit kita jalan, kita pun sampai di tempat acara. Pas sampai, memang terlihat sebuah panggung besar berdiri di tengah lapangan bola. Kiri kanannya sudah dipenuhi pedagang dan parkiran motor. Di depan panggung sudah penuh warga yang nonton, dan banyaknya juga dari pemuda-pemuda sedang berjoget. Di belakang panggung terlihat rumah tingkat yang lumayan besar yang sedang mengadakan acara hajatan ini. Dan memang gua akui, hiburannya terlihat sangat mahal. Panggungnya terlihat sangat mewah, liftingnya, sound systemnya, pokoknya mantep lah. Artis-artis biduannya pun bagus-bagus.
MC-nya pun interaktif. Terus diselipin kuis-kuis untuk para penonton naik panggung. Dan kalau berhasil menjawab, mereka pun dikasih hadiah berupa kado kecil. Gua dan Asep pun benar-benar menikmati. Bahkan si Asep kadang ikutan maju untuk joget ke depan kalau lagu favoritnya lagi dibawain. Sedangkan gua sih cuma duduk-duduk aja di samping gerobaknya Mas Yanto. Singkat cerita, gak kerasa acara pun selesai. Gua lihat jam di HP udah menunjukin jam 12:30 malam. Gua dan Asep pun beranjak pulang. 10 menit kemudian, kita berdua sampai di ujung jalan kampung. Kira-kira 10 meter masuk gang. Di sebelah kanan gang itu terlihat ada pemuda seumuran kita lagi pada nongkrong di pos ronda di belakang portal. Ada sekitar 5 orang lagi gitar-gitaran dan bakar jagung. Setelah dekat, ternyata itu pemuda kampung situ, sekitar tempat kita ngontrak. Dan dari 5 orang itu, gua kenal cuma 3 orang. Sebut aja Wiwid, Agus, dan Roni. Lalu Wiwid negur kami. "Wih, dari mana nih? Kalian berdua baru pulang nih malam. Baru pada pulang apel ya?" tanyanya. "Wah, enggak Wid, boro-boro pulang apel. Wong kita ini berdua jomblo akut," jawabku sambil bercanda. "Gua sama Asep barusan habis nonton dangdutan Wid dari kampung sebelah. Ini baru selesai acaranya." "Emang lu pada nggak nonton?" tanya gua. "Oh, hajatan anak Pak Camat itu ya? Udah kok. Tadi kita udah pada kesana, tapi cuma sejam 2 jam lah. Terus kita balik ke sini. Ini kan lu lihat, kita lagi bakar jagung tuh. Malam ini kan si Agus lagi ulang tahun. Tapi sayang, yang bakarnya udah habis. Tinggal jagung doang," kata Wiwid. "Ya udah sinilah, mampir dulu makan jagung bakar. Tuh minuman juga masih banyak," ajaknya. Akhirnya gua dan Asep pun setuju untuk mampir. Kebetulan perut gua juga agak lapar. Gua pun makan beberapa jagung. Asep juga sama. Lalu Wiwid menawarkan minuman anggur. Tapi gua nolak halus. Gue cuma minum soft drinknya aja. Sedangkan Asep menerima minuman anggur itu. Dan kira-kira sejam kemudian si Asep pun mulai play. Mungkin karena kebanyakan minum, terus ikutan nyanyi-nyanyi. Tapi mulai banyak ngaco dan ketawanya. Gua lihat jam di HP. Jam menunjukkan sekitar 2:30 pagi. Lalu gua ngajak Asep untuk pulang. Dan gua pamit sama Wiwid dan kawan-kawannya, serta ngucapin terima kasih karena udah ngejamu kita berdua. Pas berangkat dari pos ronda, Wiwid nyeletuk, "Hati-hati ya di jalan. Udah jam segini nih, takutnya papasan sama demit." Hahaha, kata Wiwid ngebercandain kita sambil ketawa. Dibalas sama si Asep, "Wah, nggak takut gua Wid sama demit. Kan gua habis abok. Masa rasa takut gua nih udah mati nih Wid." Hehehe, kata Asep dengan suara yang udah nggak jelas. Beranjak pulang lah gua sama Asep yang jalannya rada sempoyongan. Mana lama lagi jalannya, sambil mulutnya ngeracau nggak jelas. Jalan menelusuri gang ini terasa lama banget. Nah, pas di pertengahan gang,
si Asep manggil gua. Nay, Nay, bentar, panggilnya. Ada apa? Kata gua. Gua mau kencing dulu nih, udah gak tahan, jawabnya. Si Asep pun melipir ke sebelah kiri gang, pinggir tembok pagar rumah orang. Lalu ia buang air kecil di sana, pas di bawah tiang listrik, di samping bak sampah dari tembok. Selesai buang air kecil, si Asep pun jalan nyamperin gua dengan tergopoh-gopoh. Ngapain lu lari, Sep? Tanya gua. Kok gua kayak dengar suara orang nyapu halaman ya di sebelah rumah itu, jawab si Asep sambil nunjuk ke arah rumah tempat dia kencing di pinggir temboknya. Wah, masa iya orang malam-malam gini nyapu halaman? Halu kali lu, mabok sih, kata gua. Ih, kagak Nay, beneran dah, asli ini mah. Ayo deh kalau lu gak percaya mah kita samperin, katanya. Gua dan Asep pun coba balik ke tempat di mana Asep kencing. Penasaran juga sih gua. Pas depan pagar tembok, gua coba dengerin dengan sesama. Dan bener aja, gua denger apa yang dikatakan Asep. Nah, bener kan Nay? Kayak ada orang lagi nyapu lidi dari dalam, katanya. Iya juga ya Sep, jawab gua. Gua jadi penasaran nih, masa iya ada orang nyapu halaman malam-malam? Udah yuk, kita intip aja, daripada kita pulang penasaran malah gak bisa tidur nanti kita, jawab si Asep. Coba lihat dulu sekeliling Sep, ada warga gak? Ntar kita dikira maling, kata gua. Kita berdua pun celengak-celinguk ke arah sekeliling gang, dan terlihat emang tidak ada orang di sana. Lalu kita berdua coba naik ke atas tembok bak sampah. Asep sebelah kiri, gua sebelah kanan. Pas udah berdiri di atas bak sampah, ternyata pagar tembok rumah itu masih lebih tinggi dari kita berdiri. Asep pun gua suruh nyari benda buat nambahin kaki kita supaya lebih tinggi. Lalu Asep pun menemukan batako yang sudah lumutan, gak terpakai di pinggir rumputan sebelah. Kita taruh batako hebel itu di atas bak sampah. Dan kita mulai memanjatlah, dan ternyata pas. Akhirnya muka kita bisa pas tepat di atas pagar rumah tersebut. Dari atas pagar kita coba memandang berkeliling. Terlihat di sebelah kanan ada rumah yang lumayan besar memanjang ke belakang. Terasnya juga lumayan luas, tapi kondisinya gelap total. Gak ada lampu sama sekali, cuma lampu teras depan. Lalu sebelah rumah tersebut terbentang pekarangan lumayan luas yang ditumbuhi beberapa pohon belimbing. Lalu di pojok kiri tembok pagar belakang ada sebuah pohon rambutan yang besar, rimbun dan lumayan tinggi. Di bawah pohon rambutan itu, di belakangnya sedikit ada semacam pendopo joglo dari kayu. Nah, di pohon rambutan itu ada ranting dahan agak besar yang melintang di atas bagian depan joglo. Dan tepat di tengah dahan itu tergantung satu buah lampu bohlam kuning yang menerangi latar depan joglo itu. Cahayanya kuning dan remang-remang, tapi masih terlihat jelas dari tempat kami mengintip. Gak lama Asep menempuk pundak gua, yang bikin gua tiba-tiba kaget. Nay,
Apaan tuh, Nay? Tanya saya sambil menunjuk ke arah joglo. Apaan sih? Jawabku sewot. Itu loh, depan joglo, pas di bawah lampu tuh. Dengan sedikit menyipitkan mata, gue coba tegesin apa yang ditunjukin Asep. Dan akhirnya sedikit-sedikit bisa gue lihat dengan jelas apa itu. Di sana kira-kira 15 meter dari tempat kita berdiri, di depan joglo pas di bawah lampu, terlihat jelas seseorang yang sedang menyapu daun-daun kering dari pohon rambutan. Dari posturnya bisa kita pastikan itu seperti seorang atau sesosok nenek-nenek sedang posisi menyapu, agak membungkuk dan membelakangi kita. Rambutnya putih, penuh uban, dan disanggul memakai kebaya. Bawahnya memakai kain batik. Dan yang anehnya, setelah gua lihat lebih teliti, ternyata dia menyapu dengan beberapa batang lidi saja, entah 4 atau 5 batang. Dan gak lama mulai tercium sama gua dan Asep seperti bau kenanga, tapi apek. Nay, itu nenek-nenek ngapain nyapu daun kering gini hari ya? Tanya si Asep. Lah, gak tahu. Emang gue cucunya apa? Jawab gue. Dalam hati sebenarnya udah ada perasaan gak enak dari sini. Kayaknya bakal ada apa-apa. Dan benar, pas Asep nyeletuk, tuh nenek-nenek mungkin udah pikun kali ya, Nay. Masa malam-malam nyapu? Apa nggak bisa ngebedain ya siang sama malam? Celetuk Asep. Nah, pas si Asep nyeletuk begitu, tiba-tiba sosok nenek-nenek itu membalikkan badannya ke arah kita yang sedang mengintip di atas pagar. Seketika itu, gua dan Asep sontak terperanjat kaget melihat bentuk sosok nenek-nenek itu. Walaupun penerangan di sana cuma lampu bohlam kuning, tapi kita berdua bisa melihat dengan jelas dengan mata kepala kita sendiri. Sosok nenek itu tidak memiliki mata, hidung, dan mulut, alias bermuka rata. Sambil tangannya yang lagi memegang beberapa lidi menunjuk-nunjuk ke arah kami. Karena saking kagetnya, refleks gua langsung loncat ke bawah dari atas tembok bak sampah. Namun sialnya buat si Asep, karena mungkin dia masih terpengaruh oleh efek alkohol di minuman yang tadi. Saat dia loncat, dia malah mendarat menginjak pinggir got, dan akhirnya kakinya terpelosok ke dalam got. Dia keseleo. Aduh, Nay, tolongin gua nih, Nay. Kaki gua masih got nih, Nay, teriaknya. Keseleo nih kayaknya, Nay. Aduh, sakit, Nay. Tolong angkatin, Nay, pintanya. Gak lama, gua pun mengangkat dan memapah Asep pergi menjauh dari situ. Sedangkan aroma bunga kenanga yang apek makin tercium menjadi-jadi. Saat gua berjalan cepat sambil memapah Asep, gua coba nengok ke belakang. Tempat di mana kita mengintip tadi. Dan betapa kagetnya gua lihat di atas pagar kepala nenek-nenek itu ada di situ menghadap kita. Seolah-olah lagi menatap kita dengan muka ratanya. Dengan susah payah, akhirnya kita berdua sampai di kontrakan juga. Buru-buru gua buka pintu, lalu memapah si Asep ke kamar mandi belakang.
buat ngeberesin kakinya yang belepotan karena masuk got. Pas udah dibersihin kakinya, gue lihat emang agak bengkak, mungkin karena terseleo. Terus dia juga muntah beberapa kali di kamar mandi. Sebelum gue tidur, gue urutin dulu pelan-pelan kaki si Asep pakai minyak. Semalaman si Asep nggak bisa tidur. Mulutnya mengadu terus. Mungkin karena merasakan sakit di kakinya. Begitu pagi tiba, si Sandi pun tiba di kontrakan. Dia baru pulang dari kerja shift malam. Dia terkejut melihat keadaan Asep yang begitu. Kakinya makin bengkak, mulutnya terus mengadu, dan badannya panas. Lalu gue ceritain kejadian semalam yang gue alamin sama si Sandi. Dan setengah gak percaya, dia pun ngangguk-ngangguk aja. Hari itu pun gue gak masuk kerja. Gue dan Sandi harus nganter si Asep berobat. Kita sewa angkot bolak-balik buat nganternya berobat. Dari dokter, kita terus ke tukang urut. Namun, si Asep masih belum juga sembuh. Di hari ketiga ini, gua dan si Sandi berinisiatif untuk membawa Asep ke orang pintar di daerah sana. Seorang bapak-bapak. Karena kalau malam si Asep suka ngigau yang aneh-aneh. Misalnya suka ngigau, "Jangan bawa saya, Mbah. Maaf, maaf." Terus kadang-kadang ngigau, Tolong, lepasin." Nah, singkat cerita, setelah kita sampai di orang pintar itu, kita menjelaskan semuanya. Lalu orang pintar itu bilang kalau si Asep ini ada yang ngikutin. Pas gua coba tanya diikutin siapa, bapak itu gak jawab, cuma senyum-senyum. Tapi bilang adalah prosesnya orang pintar itu membacakan doa ke botol mineral. Lalu air itu diusapkan ke kening dan kakinya sambil dipijat-pijat pelan oleh si bapak itu. Padahal memang gue lihat dipijatannya pelan, namun si Asep ini sampai meraung-raung kesakitan sambil teriak, "Ampun, ampun." Mau gak mau, gua dan Sandi harus memegang si Asep dengan kuat. Karena dia berontak, gak karuan. Singkat cerita, kurang lebih seminggu kemudian, Asep pun kembali normal. Kakinya sudah normal, dan tidurnya pun sudah seperti biasa. Dan dia pun sudah bisa kembali bekerja. Tapi Asep trauma setelah kejadian itu. Dia gak mau lewat gang yang biasa kita lalui untuk ke jalan raya. Gak mau ngelewati depan pagar rumah itu lagi. Dia lebih memilih lewat belakang kampung, walaupun harus agak memutar jauh. Sedangkan gua sih masih tetap lewat gang itu. Kira-kira sekitar 2 minggu kemudian, gua pun iseng-iseng mencari informasi mengenai rumah itu. Akhirnya gua dapat informasi dari si Wiwit kalau rumah itu emang kosong, gak ada yang nempatin. Tapi kadang 4-6 bulan sekali yang punya rumah pulang untuk membersihkan. Menurut keterangan dari Wiwit, dulu sekitar 2 tahun yang lalu, sebelum kosong seperti itu, rumah ini cuma ditempati oleh 2 orang, yaitu seorang ibu dan 1 anak tunggalnya. Sang ibu sebut aja Mbah Karti, dan sang anak perempuannya sebut aja Mbah Tuti. Nah, pas Mbak Tuti lulus kuliah, dia pun gak lama mendapat pekerjaan dan bekerja di pusat kota es. Jadi setiap hari pergi pagi pulang malam. Begitu terus setiap hari.
kecuali weekend. Lalu ada kejadian suatu hari pas Mbak Tuti pulang kerja, di dalam rumah dia nggak menemukan sang ibu. Begitu ke arah halaman, ia pun teriak dengan keras karena menemukan ibunya sudah tergeletak di depan joglo itu, di bawah pohon rambutan. Kebetulan malam kejadian itu Wiwit ada di sekitar rumah. Begitu mendengar teriakan dari arah dalam rumah tersebut, sontak Wiwit dan beberapa warga masuk untuk menolong. Tumbuh Mbak Karti dibawa oleh mobil warga ke rumah sakit terdekat. Setelah didiagnosa, ternyata Mbak Karti terkena serangan jantung saat menyapu di halaman sore itu. Dan tak ada yang menolong, karena memang tak ada yang tahu. Karena menurut Wiwit, memang Mbak Karti setiap sore selalu terdengar sedang menyapu halamannya dan membakar sampah di daunan keringnya. Lalu 4 atau 5 bulan kemudian, setelah meninggal sang ibu, Mbak Tuti pun menikah dengan laki-laki di kota sebelah dan memilih tinggal di rumah suaminya itu. Jadi dia pulang ke sini cuma membersihkan rumah itu bersama suaminya. Begitulah info yang gua dapat dari Wiwit. Kalau mau ditarik benangnya sih memang sama dengan apa yang gua alami. Ya lumayan relevan lah, karena yang gua temuin sosoknya seperti yang digambarkan Wiwit. Nenek-nenek yang sedang menyapu begitu. Tapi gua gak mau suudzon. Mungkin aja itu jin yang menyerupai dan mengambil energi dari kejadian yang pernah terjadi di situ untuk membuat atau menakut-nakuti orang di sekitar. Nah, di sini bisa kita jadikan pelajaran dari teman gua si Asep itu. Jadi kita harus bisa jaga sikap. Dan kalau bisa jauhilah minum-minuman beralkohol, karena itu bisa berefek gak baik buat orang sekitar dan buat diri kita sendiri. Oke, sekian cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Sekian, tetap support channel Obor Malam dan terus ikuti cerita-ceritanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.